Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Bidiniyah, para pengurus PKM, para pengurus MT, yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kebaikan-kebaikan yang lain, juga sebagai wasilah untuk memudahkan semua urusan-urusan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi semua hajat dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah Al-A'raf ayat 149. Surah Al-A'raf 149. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad Bismillahirrahmanirrahim.
Walamma sukita fi aidihim, dan ketika sukita fi aidihim, dijatuhkan gigi-gigi mereka pada tangan-tangan mereka. Ini adalah kalimat kiasan. Walamma sukita fi aidihim. Biasanya kalau orang mendapat apa-apa, kita nyebutnya gigit jari. Nah ini kalimatnya di sini. Walamma sukita fi aidihim. Apa artinya gigit jari? Ini bukan hanya gigit jari, tapi ini giginya jatuh tiba-tiba. Walamma sukita fi aidihim. Tiba-tiba giginya jatuh ke tangan mereka. Apa ini artinya? Ini artinya ketika kaumnya Nabi Musa menyadari bahwa mereka itu salah, walamma sukita fi aidihim, maka pada saat itu mereka menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Ini yang disebut dengan walamma sukita fi aidihim. Bapak Ibu, kita bisa merujuk kepada diri kita masing-masing. Kalau kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu nyata-nyata salah, lalu kita baru sadar apa yang terjadi pada kita, macam-macam dengan reaksinya. Kita bisa mengatakan, ya Allah, salah saya. Ada yang betul-betul menyesal. Ada yang reaksinya bermacam-macam. Jadi ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan yang melanggar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat kita menyesal. Maka pada ayat ini, kalimat ini didahulukan sebelum perbuatannya. Kemarin perbuatannya sudah ada, bahwa kaumnya Nabi Musa alaihissalam nanti dipimpin oleh Musa Samiri, mereka membuat anak dari patung dari anak sapi atau anak lembu. Patungnya itu dari emas. Patung itu bisa berbunyi seperti bunyinya lembu. Lalu disembah oleh mereka, dianggap sebagai Tuhan. Setelah dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam betapa mereka sudah keluar dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menyesal dengan sangat. Ini bahasanya digunakan walamma sukita fi aidihim. Ra'au annahum qad dallu. Mereka melihat bahwa mereka semua itu sudah berada dalam kesesatan. Jadi kadang orang melakukan perbuatan salah itu dia nggak tahu bahwa itu salah. Ada orang yang berbuat salah itu dia tahu tapi nggak jelas-jelas dia tahu. Ada orang yang ketika berbuat salah itu dia sadar sebenarnya dia tahu tapi dia nggak bisa menghindar dari perbuatan itu. Jadi bermacam-macam. Tapi kaumnya Nabi Musa alaihissalam secara keseluruhannya mereka memang nggak tahu kalau menyembah anak sapi ataupun anak lembu itu bertentangan dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini perlu kita memberikan penjelasan kenapa itu boleh, kenapa itu tidak boleh, terutama ini kepada anak-anak. Jadi kenapa misalnya ada tradisi yang menyimpang di dalam tradisi kita. Misalnya orang menyembelih sapi atau menyembelih kerbau, lalu kemudian nanti kepalanya itu dibawa ke laut, lalu diletakkan di sana sebagai jamuan kepada dewa, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini kita perlu menjelaskan di mana letak daripada kesesatannya. Supaya apa?
supaya penjelasan itu dipahami oleh anak-anak kita, lalu mereka mendapatkan poinnya. Ini juga yang sering dilakukan oleh banyak ibu-ibu, ya, ibu-ibu ketika memberikan perintah atau larangan kepada anak-anaknya harus jelas alasannya. Kalau orang dulu alasannya itu dibuat-buat, sehingga alasannya itu nanti mitos, ya, sifatnya. Misalnya, kenapa orang nggak boleh duduk di depan pintu, gitu. Macam-macam itu alasannya, untuk nakut-nakutin. Padahal itu sebenarnya yang paling utama menghalangi orang yang mau masuk. Maka sering dikatakan jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Nanti kamu nggak dapat rezeki. Ya, orang yang mau ke situ jadi nggak enak, ya. Dia terhalang oleh orang lain. Maka yang mitos itu harus dirubah. Yang mitos yang seperti mitos seperti itu harus dirubah. Kenapa bapak atau ibu melarang? Alasannya harus masuk akal, harus masuk akalnya anak. Sehingga orang tua itu sebenarnya mengikuti umurnya anak. Ketika anak-anak masih berumur balita, maka bahasanya menggunakan bahasa balita. Ketika anak-anak nanti remaja, bahasanya juga remaja. Jangan sampai orang tuanya mengatakan, aduh aku nggak paham deh omongan anak sekarang, nah, gitu. Nggak paham terus, nanti ditinggali nanti perkembangannya oleh anak-anaknya. Ketika anak-anak nanti dewasa, kita bahasanya juga dewasa, bahasa mereka. Jadi ya, orang tuanya yang harus mengikuti anak-anaknya di sini, bukan anaknya yang dipaksa untuk mengikuti orang tuanya. Nanti anaknya cari tempat yang lain nanti. Kalau begitu caranya. Maka memang kita yang harus menjelaskan. Seperti Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kenapa orang-orang Bani Israel ini tidak boleh menyembah anak sapi. Maka setelah mereka mengetahui alasan yang dikemukakan oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka menyesal. Qalu la illam yarhamna rabbuna. Setelah menyesal itu mereka mengatakan, sekiranya la illam yarhamna rabbuna, sekiranya Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepada kami, wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kita akan terus berada dalam kesesatan. Dan itu salah. Kita mengikuti Musa Samiri yang merupakan muridnya Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata itu sudah menyimpang dari ajarannya Nabi Musa. Perhatikan ayat di sini Bapak Ibu sekalian. Yang disebut oleh orang-orang yang sesat itu, mereka mengatakan yarhamna, sekiranya Allah tidak memberikan rahmat kepada kami. Mereka menyebut rahmatnya dulu. Padahal kalau kita meminta ampun kepada Allah, kita dahulukan permintaan ampunnya dulu. Allahumma firli warhamni, gitu. Jadi kalau kita meminta pengampunan kepada Allah, kita minta pengampunan dulu. Allahumma firli warhamni. Tapi kebalikannya, ketika orang menerima, yang kelihatan dulu itu adalah rahmatnya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami. Jadi dibalik. Kenapa dibalik? Karena yang kelihatan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lakukan tadi, minta pengampunan itu, baru kemudian dapat rahmat. Rahmatnya inilah yang kelihatan oleh kita. Maka pada ayat ini berkesesuaian. Kita yang minta ampun dulu, baru mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat atas ampunan yang kita minta. Maka nanti orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
itu adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Bisa jadi kita punya dosa lalu diampuni, sehingga seharusnya kita masuk ke neraka dulu, tapi terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langsung masuk surga. Bisa jadi ada orang nanti yang dia punya banyak dosa, sebagian dari dosanya diampuni oleh Allah, tapi sebagian yang lain tidak, sehingga dia harus mampir di neraka. Nanti ketemu dengan orang-orang yang berbuat banyak dosa. Orang-orang berbuat banyak dosa itu mereka bertanya, kamu dulu bukannya muslim, ke masjid terus, ibadah banyak, ikut kajian, ikut zikir, tapi kok masih kesini juga? Katanya gitu. Jadi dia sudah mau disiksa. Terus orang yang beriman ini menjawab, iya, kami memang di dunia sudah beriman, kami sudah berbuat baik, sudah berupaya sedemikian rupa, tapi masih ada kesalahan-kesalahan kami, masih ada dosa-dosa kami, sehingga kami harus mampir ke sini untuk membersihkan dosa-dosa kami. Ketika orang yang beriman ini mengatakan seperti itu, lalu Allah mendengar, memerintahkan kepada malaikat, malaikat, itu orang-orang yang ngomong seperti itu, naikin aja ke surga. Langsung orang-orang ini tidak ada disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dinaikkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru orang-orang yang tidak beriman ini nyesel. Aduh, sekiranya saya dulu seperti mereka. Saya beriman, saya beribadah kepada Allah, saya ikut dengan orang-orang yang baik, niscaya saya nggak akan selamanya di sini. Jadi setelah berada di neraka sekalipun, sebelum orang-orang yang tidak beriman ini disiksa oleh Allah, mereka melakukan penyesalan. Tapi penyesalannya sudah tidak berguna lagi, karena sudah terjadi di neraka, sudah terjadi di akhirat. Maka penyesalan yang ada dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam ini masih bermanfaat. Penyesalannya bermanfaat, diikuti dengan pengampunan, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kalau tidak diingatkan oleh Nabi Musa, mereka tidak minta pengampunan kepada Allah, mereka tidak diampuni. Dan itu bahaya, mereka akan masuk neraka. Tetapi karena mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka selamat. Oleh sebab itu kenapa dalam hidup kita senantiasa beristighfar. Karena kadang kita tidak tahu bahwa kita salah. Kita lewat di depan rumah kawan kita, biasanya kita menyapa, tapi kali ini lupa nggak menyapa. Kalau kita makan sombong banget itu sekarang kawan kita lewat sini tak pernah nyapa-nyapa lagi. Nah di situ ada kesalahan-kesalahan kecil yang kadang kita tidak sadar. Oleh sebab itu maka kesalahan-kesalahan yang kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup dengan beristighfar. Ada kesalahan-kesalahan lain yang terkait dengan manusia, ini yang sulit, yang terkait dengan haknya manusia, sehingga kita harus merilis, kita harus minta maaf dulu kepada yang bersangkutan, kita harus memenuhi haknya, baru kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah lakukan ini semuanya. Tetap yang punya hak pengampunan itu adalah Allah, walaupun tadi kita masih punya hubungan dengan manusia. Manusia juga punya pengampunan, tapi hak pengampunan yang mutlak itu adalah miliknya Allah. Walamma raja'a Musa, harusnya kalimat ini, ayat yang 150 ini di atasnya, harusnya ayat ini diletakkan di depannya. Tapi para ulama mengatakan begini, ketika permintaan maaf itu diletakkan di depan, Allah ingin memberikan pelajaran kepada umat yang lain selainnya umat Nabi Musa, bahwa mintalah ampunan terus-menerus kepada Allah.
kendati engkau tidak merasa bersalah. Karena orang yang meminta ampunan terus kepada Allah ataupun dia merasa dirinya salah kepada orang lain adalah orang-orang yang mempraktekkan ketawaduan dalam dirinya. Jadi kita nggak punya salah sama orang, tapi kita sering mengatakan mohon maaf ya, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya. Gitu. Itu menunjukkan ketawaduan saya. Orang yang dimintai maaf mengatakan nggak punya dosa apa-apa kok sama saya, baru ketemu sekarang. Gitu. Kayaknya nggak punya dosa, ya kan? Nggak punya dosa. Tapi hati kita akan berkata, ketika kita ketemu sama orang yang mengatakan orang ini begini banget ya, nah gitu. Jadi hati kita itu sebenarnya bisa memproduksi dosa tanpa kita berkomunikasi dengan orang itu secara verbal. Hati kita mengatakan, nah situ. Nah maka apa yang terdapat dalam hati kita ini bermacam-macam. Ketika dia sudah menuju kepada niat, sudah dihitung dia. Tapi dia ketika belum tertuju kepada niat, baru diangan-angan aja di hati kita. Para ulama mengatakan itu belum jatuh pada dosa. Tapi kalau sudah nanti ya, kalau udah habis ini aku samperin aja dia, ada itu udah mulai oleh malaikat sudah ditandai ini dilakukan apa enggak. Kalau dilakukan maka dia dihitung nanti sebagai dosa. Nah, maka di situ kadang-kala hati kita ini itu sudah lebih banyak berbicara dibanding mulut kita, dibanding mata kita, dibanding wajah kita. Dia sudah bermacam-macam nih omongannya di hati kita. Makanya ada disebut dengan kata hati. Kita ketemu sama orang, kata hati kita ini udah bermacam-macam. Tapi ditahan oleh kita. Nah, oleh sebab itu permohonan maaf pada ayat ini untuk menunjukkan bahwa orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia, menunjukkan betapa mulianya dia. Karena dia khawatir ada hal-hal yang buruk yang terbawa sampai nanti dalam urusan di akhirat. Maka di sini peristiwanya diakhirkan. Walamma raja'a Musa ila qaumihi wa ghadabana asifa. Setelah 40 hari Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kaumnya sudah keluar dari ketauhidan, menyembah anak lembu tadi, menyembah anak sapi. Musa datang langsung marah dia. Baru 40 hari saya tinggal pada Musa, udah hancur-hancuran seperti ini. Jadi ini untuk menunjuk kepada kita bahwa kalau kita menjadi orang yang memimpin dalam satu tempat tertentu, itu perubahan yang ada di sekitar kita itu kelihatan sekali. Ini kok jadi begini gitu. Padahal orang-orang di situ nggak merasa berubah. Orang-orang di situ nggak merasa berubah. Kalau ibu punya atau bapak punya kegiatan dalam sebuah usaha, ya, dan usaha, misalnya warung atau apa di situ, ibu tinggal selama seminggu, kasih kepada orang lain. Itu 40 hari seperti Nabi Musa. Ibu datang setelah 40 hari, kira-kira lihat ya, waduh acak-acakan semuanya ini beda. Padahal orang-orang yang ada di situ nggak ngerasa dia acak-acakan, biasa saja kata dia. Tapi orang yang punya itu merasa, waduh ini kok ininya di sini, itunya di sono, itunya di situ. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu melihat kaumnya seperti itu, kenapa? Karena yang paling tahu itu Musa terhadap keadaan kaumnya itu. Maka ketika kaumnya itu menyembah anak lembu, Musa langsung marah. Jadi kenapa Nabi Musa ini banyak sekali ceritanya dalam Al-Quran? Karena Musa ini hampir sama dengan kita. Musa itu betul-betul manusiawi, gitu. Nabi yang betul-betul manusiawi. Kadang marah, kadang
kadang nyesel, kadang berbuat kesalahan, gitu. Ini Musa. Kadang kesalahannya besar, kadang kesalahannya kecil, nah ini Musa. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran berulang kali, banyak sekali cerita Nabi Musa berulang-ulang untuk memberikan kaca bagi kita, supaya kita bisa melihat, oh sebenarnya kalau Musa begitu, saya juga nggak jauh dari Musa. Gitu. Oh kalau Musa begini sebenarnya terjadi juga pada kita. Jadi hubungan antara orang di bawah kepada orang di atas itu Musa dengan Fir'aun. Hubungan antara orang yang memimpin kepada yang dipimpin Musa dengan kaumnya. Nanti banyak sekali Musa ini. Hubungan antara orang yang memimpin dengan orang yang baru muncul sebagai pemimpin nanti terjadi pada Musa. Maka pada ayat ini ketika Musa itu datang kepada orang kaumnya yang ada di situ, langsung dia marah. Ini untuk menunjukkan bahwa Musa berbeda dengan yang lainnya. Kenapa Musa bisa langsung marah? Karena yang menyelamatkan Bani Israel itu Musa, yang membawa mereka keluar dari Mesir itu Musa. Musa ini jasanya luar biasa, sehingga kaum Bani Israel itu selalu nyebut-nyebut Musa. Yang membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun adalah juga Musa. Maka Musa ini punya peran, punya fungsi yang sangat istimewa bagi kaum Bani Israel. Oleh sebab itu maka ekspresi psikologisnya Musa juga bermacam-macam nanti. Termasuk di sini, Musa marah. Ghadban asifah. Musa marah besar. Qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di. Dia marah yang utama itu kepada Harun, kepada saudaranya. Kenapa dia marah kepada Harun? Karena sebelum Nabi Musa 40 hari meninggalkan kaumnya, dia nitipkan kepada Harun, titip kaum saya, titip. Supaya mereka tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang terjadi adalah kaumnya menyembah anak sapi. Marah Musa. Bisa ma khalaftumuni, sungguh sangat buruk khalaftumuni, selama engkau aku serahi untuk membimbing kaum Bani Israel. Bisa ma khalaftumuni, baru saya tinggalkan 40 hari. Tapi ternyata seperti itu. Mimba setelah saya tinggalkan 40 hari. A'ajiltum amra rabbikum. Bahasa kita sekarang, apakah kamu pengen siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disegerakan kepada kita di dunia? A'ajiltum amra rabbikum. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena semua orang yang musyrik kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya dia akan menerima akibat, cepat atau lambat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari penyembahan Allah itu akan disiksa oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Maka pertanyaannya Musa kepada Harun, a'ajiltum amra rabbikum. Kalau ini kita kiaskan dalam kehidupan kita, itu sama dengan penyakit, Bapak Ibu. Coba penyakit yang ada pada masing-masing kita, sebabnya dari mana? Sebabnya dari yang punya badan. Gitu. Cuman yang punya badan nggak sadar. Gitu. Kenapa batuk, Bu? Kenapa batuk? Ini gorengan satu wajan dihabisi. Nah itu. Batuk itu hanya indikasi. Kenapa sekarang lemes, Bu? Wah, saya udah jalan-jalan kemana-mana, lupa karena muter-muter mall segitu besarnya diputerin terus, nggak sadar bahwa dia nggak capek. Ini sakitlah dia.
Jadi kadang-kadang kita ini nggak ngukur. Kenapa? Karena ukurannya nggak ada. Ukurannya pikiran kita. Kalau lagi seneng itu 2 mall itu jalan habis gitu. Kalau lagi seneng masih kuat bro, masih gitu. Ukurannya tidak ada. Padahal sekarang ada ukuran. Jadi kalau kita pakai ukuran kan kelihatan berapa lama kita jalan, berapa energi yang sudah kita keluarkan, kapan waktunya istirahat, dan gitu. Kapan marah-marah, yang marah-marah itu menimbulkan naik semuanya. Gula darahnya jadi naik, kemudian tensinya jadi naik gitu. Termasuk stres Bapak Ibu ya. Stres itu jangan dikira nggak menaikkan, semua menaikkan. Oleh sebab itu orang yang paling aman itu yang normal. Hilangkan stres, bisa nggak dihilangkan stres itu? Nah, ini sulit ini. Jadi stres itu kelihatannya sederhana, tapi dia sebenarnya memicu. Maka pada ayat ini orang yang sakit sebenarnya sebabnya itu dari mana? Dari kita sendiri. Memang ada sebab itu dari luar. Jadi orang yang beriman kalau dia kena musibah, biasanya musibah itu dari luar. Sama dengan penyakit tadi. Penyakit itu sebab utamanya adalah diri kita. Memang ada nanti yang luar. Udah tahu saudaranya lagi flu, nah kita sama dia terus, ya udah deh, nular. Ada penyakit yang nular, sama seperti itu. Kaumnya Nabi Musa juga begitu. Jadi pada ayat ini, a'ajiltum amra rabbikum, apakah kamu Harun pengen siksaan Allah Subhanahu wa taala disegerakan kepada kita gara-gara mereka? Kalimatnya adalah a'ajiltum amra rabbikum. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan musibah, memberikan siksaan, bukan hanya orang yang tidak beriman yang kena, termasuk orang yang baik-baik juga bisa kena. Sama dengan penyakit tadi. Satu di rumah kita sakit, nah udah itu gampang banget itu yang lain kena. Karena memang ada di area yang sama dengan begitu. A'ajiltum amra rabbikum. Harun diem aja, digituin. Karena dia ngerasa ya memang dia berbeda dengan Musa. Kenapa dia berbeda dengan Musa? Harun ini walaupun dia juga nabi, tapi dia tidak punya decision seperti Musa. Harun ini lembut orangnya, kalau ngomong juga halus. Musa enggak. Ini bandingannya orang Sunda sama orang Jawa. Musa langsung tastes. Harun lemah lembut. Nah, itu yang membuat ternyata kaumnya nanti berbeda. Meletakkan Harun juga meletakkan Nabi Musa alaihissalam. Wa alqal alwah. Musa kan masih membawa alwah. Alwah ini lembaran-lembaran wahyu. Wa alqal alwah yang berasal dari dulu nulisnya ada di kayu segi 4 ditulis wa alqal alwah, dibuang ini. Sebagian riwayat terutama yang ada di dalam Taurat itu dikatakan sebagian dari alwahnya itu, sebagian dari papan itu pecah. Wa alqal alwah, sebagian dari papan yang bertuliskan wahyu itu pecah. Apakah hanya cukup itu? Kan kita kalau marah, Ibu bisa lihat kalau ada orang marah membawa sesuatu yang terjadi, nah dilempar itu. Nah itu udah otomatis. Maka di sini perlu strategi coping, sebenarnya coping. Strategi coping itu strategi untuk kita mencari pengalihan. Makanya dalam Islam dikatakan kalau engkau marah maka engkau harus bisa mengendalikan. Bagaimana caranya? Kalau engkau berdiri, engkau harus duduk, merubah posisi.
Tapi kalau enggak, lanjut itu marahnya. Jadi harus merubah posisi. Atau kalau begitu, kalau engkau sadar kesadarannya bagus sekali, udah masuk aja ke kamar mandi wudhu. Nah itu juga menghilangkan atau palingkan ke yang lain. Engkau marah, dipalingkan kepada yang lain. Atau yang canggih lagi, kalau engkau marah, buat yang lucu-lucu. Udah dibuat yang lucu-lucu aja, adalah dianggap bagaimana kita membuat bahasa yang lucu-lucu. Misalnya seperti itu. Kenapa kok belum datang-datang? Oh iya, mungkin dia masih kebelet itu di sana. Nah itu. Jadi dibuat hal-hal yang lucu yang membuat orang itu nanti mereda kemarahannya. Apakah cukup itu? Tidak. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Dia pegang itu kepalanya Harun, dipegang Harun ke kepalanya itu. Wa akhadha bi ra'sihi bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Dia memegang kepala saudaranya sambil ditarik, kepalanya ditarik. Ini saking marahnya Musa. Jadi Musa dengan Harun itu berbeda temperamennya, karakternya juga berbeda. Setelah itu Harun mengatakan, qala na ummah, wahai anak dari ibuku. Jadi ini dikatakan dalam sebuah riwayat, Musa sama Harun ini sebenarnya sama ibu, beda bapak. Qala na ummah. Maka di sini kan, wahai anak dari ibuku. Karena ibunya sama, beda bapak. Maka kalau ada ibu beda bapak, sebisa mungkin seperti akrabnya Musa sama Harun, nggak bertengkar. Di sini bertengkarnya karena ada masalah, karena sudah diserahkan kaumnya itu kepada Harun, tapi Musa merasa Harun nggak bisa ini mengatasi kaumnya. Tapi Harun mengatakan, qala ibna ummah, wahai anak dari ibuku, innal qauma istat'afuni. Mereka kaum ini istat'afuni, menganggapku lemah. Tadi itu karena dia tidak sekeras Nabi Musa alaihissalam dalam memimpin, maka karakternya itu berbeda. Innal qauma istat'afuni, mereka ini melemahkan saya. Mereka memandang saya lemah, karena itu mereka nggak mau ngikutin saya. Kemudian setelah itu, wakadu yaqulunani, hampir saja ketika saya menyampaikan nasihat-nasihat kepada mereka berulang kali, saya sudah mau dibunuh. Jadi ini sekaligus Bapak Ibu sekalian, kita bisa menganggap sesuatu. Tapi kalau sesuatu itu berkaitan dengan orang, kasih kesempatan orangnya itu ngomong. Karena apa yang ada dalam pikiran kita belum tentu 100% benar. Nah, di situ. Makanya itu kalau ada masalah, dengar yang sini. Habis itu suruh pergi dia. Kita dengar yang di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan masing-masing pihak. Kalau kita tidak mendengarkan masing-masing pihak, ada yang missing, ada yang hilang nanti, ada yang hilang. Yang sesungguhnya terjadi sesungguhnya di situ. Nah, maka di sini wakatu yaqtulunani, mereka hampir saja membunuh saya. Fala tusmit bil a'da. Oleh sebab itu, wahai anak dari ibuku, janganlah engkau pada tusmit bil a'da, menjadikan aku juga sebagai orang yang kamu musuhi. Kamu sudah musuhi kaummu karena mereka menyembah anak sapi. Sekarang kamu musuhin saya, jangan. Gitu. Tusmit bil a'da. Kenapa? Karena mereka nanti akan menyuraki saya dan kamu. Karena kamu dan saya justru yang bertengkar. Gitu. Makanya itu perlu didengar apa yang disampaikan oleh Harun. Wala taj'alni ma'al qaumidz dzalimin. Jangan engkau jadikan juga aku sebagai mereka.
seperti mereka. Aku nggak mau dengan mereka. Saya sudah memberikan nasihat kepada mereka banyak-banyak, tapi membahayakan jiwa saya, sehingga saya harus ambil strategi untuk memberikan nasihat kepada mereka sampai mereka berhasil membuat patung sapi tadi. Ya udah, terjadi apa yang terjadi. Saya nggak bisa lagi menghalangi mereka. Nah, tapi saya sudah berusaha. Bukan saya tidak berusaha. Ini harus mengatakan seperti ini. Setelah itu Nabi Musa sadar. Jadi ini hebatnya Nabi Musa. Ini yang juga harus kita contoh. Nabi Musa itu kalau sudah berbuat ini sadar. Ini dia tidak pengampunan. Itu Musa. Jadi Musa ini juga cepat berubah. Jadi di sini setelah dia tahu apa yang dikatakan oleh Harun, dia mengatakan, "Qala Rabbi firli wali akhi." Ya Allah, ampuni saya. Mungkin saya sudah melampaui dari yang seharusnya. Nah, di situ. Mungkin saya kepada kaum saya memang mereka salah, tapi mungkin saya juga punya salah akibat reaksi saya kepada mereka. Nah, di situ. Jadi kesalahan itu Bapak Ibu sekalian bukan semata-mata satu pihak. Ketika kita marah gitu, mengandung juga kesalahan. Kalau marahnya itu tidak proporsional. Biasanya orang kalau sudah marah memang sulit proporsional. Kalau udah marah udah nggak kelihatan itu. Nah, yang lain-lainnya. Nah, itu. Nah, maka dia minta ampun. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Wali akhi, dan juga saudara saya. Wa adkhilna fi rahmatika. Dan masukkan kami dalam rahmatmu. Imam Asy'ari mengatakan begini, orang yang beriman seperti kita semua itu sudah berada dalam rahmatnya Allah. Kita itu sudah berada dalam genggaman rahmatnya Allah. Kalau kita bisa taat terus menerus, aman kita. Tapi manusia kan gak bisa begitu. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kemaksiatannya. Gak mungkin kita taatnya seperti Nabi, gak mungkin. Maka kita kadang berbuat dosa, kita kadang melakukan sesuatu yang sudah nyata-nyata tidak bermanfaat, tetapi kita lakukan. Kita ada banyak hal, perbuatan-perbuatan di situ yang mengeluarkan kita dari rahmatnya Allah. Karena itu solusinya kita memang harus banyak-banyak beristighfar. Tidak bisa tidak. Nah, maka habis melakukan perbuatan-perbuatan baik, Nabi Ibrahim mengajari kepada kita beristighfar. Habis sholat kita beristighfar. Kenapa? Siapa tahu dalam sholatnya tadi ada hal yang nggak pas. Habis kita berinfak, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Khawatirnya apa? Di situ. Ini Ibrahim mengajari kepada kita, jangan-jangan dalam perbuatan yang kita lakukan itu ada hal yang keluar dari yang seharusnya. Mungkin niatnya dari rumah udah bagus, tapi begitu lihat kawan, ngomong-ngomong gini, kita ngomong deh, macam-macam di situ. Di situ keluar kita. Nah, maka istighfar itu menjadi kata kunci. Wa anta arhamur rahimin, karena engkau adalah zat yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Makanya di dalam berzikir itu yang pertama itu kan harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang selanjutnya bebas. Termasuk salah satu yang jangan lupa dalam berzikir itu adalah irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna gitu. Kita memang sudah berada dalam rahmatnya Allah, tetapi seringkali dunia ini membawa kita keluar, sehingga kita harus masuk lagi ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa sekalipun masih menggunakan kalimat irhamna ya arhamar rahimin. Innal ladzina ittakhadul 'ijla sayanaluhum ghadab. Nabi Musa mengatakan, mereka yang masih tetap
menyembah anak lembu akan mendapatkan ghadabun min rabbih, akan mendapatkan kemarahan dari Tuhannya, karena mereka aslinya menyembah Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ghairil maghdubi alaihim, orang yang menyembah keluar dari sembahannya Allah, dia akan dimarahi oleh Allah, dia akan mendapatkan kemarahan Allah. Ghairil maghdub. Yang kedua, wazillatun fil hayatid dunya, dia akan mendapatkan zillah, dia akan mendapatkan kehinaan di dunia. Wazillatun fil hayatid dunya, dia akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Apa bentuk kehinaannya? Bermacam-macam. Bentuk kehinaannya itu bermacam-macam. Jadi kadang kita melihat orang yang tidak beriman justru mendapati banyak hal dari orang yang beriman. Tidak juga, tidak selalu begitu. Karena aslinya orang yang tidak beriman itu harusnya mendapatkan hal-hal yang lebih buruk daripada yang beriman. Hanya sekiranya mereka diberi kehidupan yang lebih baik, itu sebenarnya adalah cobaan kepada mereka. Apakah dengan itu mereka menjadi beriman? Apakah dengan itu mereka menjadi beriman? Nah, di situ. Maka apa yang disebut dengan istidraj itu terjadi. Istidraj itu terjadi. Kemudian setelah itu wa kadzalika najzil muftarin. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang yang mengada-adakan sesuatu. Mengada-adakan sesuatu itu sama dengan berbuat kebohongan. Termasuk di sini membuat patung anak lembu itu juga termasuk kebohongan. Walladzina 'amilus sayyi'at, dan orang-orang yang telah mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan kemaksiatan. Summa tabu. Allah menggunakan kalimat summa. Kenapa summa? Karena ada yang cepat dia minta ampun, ada yang lambat-lambatkan. Maka Allah menggunakan kalimat summa. Summa itu jarak dengan yang dilakukannya itu berbeda-beda, tapi tidak cepat. Orang berbuat kesalahan, summa tabu, kemudian pada saat tertentu dia bertaubat. Mimba biha, setelah perbuatan itu berlalu. Wa amanu, lalu dia beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala laghafur, adalah zat yang maha pengampun terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan. Rahim, Allah juga maha memberi rahmat. Jadi kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu sekalian, ampunan dulu baru orang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di surga juga begitu. Orang harus diampuni dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, kesalahannya. Lalu orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, bahwa orang yang beriman itu sebenarnya sudah dalam rahmatnya Allah. Ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar atau mencederai atau keluar daripada keimanan, kita harus bertaubat. Makanya tadi kenapa taubat itu, kenapa istighfar itu perlu dilakukan setiap saat. Bangun tidur kita istighfar, mau melakukan apa-apa kita beristighfar, habis berbuat baik kita beristighfar. Karena apa? Karena mereka yang sudah melakukan istighfar terus-menerus ini senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diampuni oleh Allah, kita akan kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia
Nabi Musa alaihissalam dan juga kita tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan salah, tapi tidak boleh melakukan perbuatan salah yang sama. Yang terpenting ketika kita melakukan perbuatan salah itu kita harus sadar, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat. Karena hanya dengan cara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mudah untuk bisa bertaubat kepadanya, senantiasa beristighfar, karena istighfar itu bukan hanya menghapus dosa kita. Sebagian ulama mengatakan istighfar itu menghapus dan menumbuhkan. Maka fungsi dari istighfar itu bukan hanya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga menumbuhkan hal-hal yang baru yang menjadi kebaikan dan juga munculnya sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan ampunan kepada kita semua, sehingga kita betul-betul senantiasa berada dalam ampunan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi amahu wa yikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan minna illa shafaytahu wa 'afaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tidak ada kekurangannya. Semua dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.